Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fakih, Ibu Moderator. Maaf nggak bisa membuka kamera. Kang Fakih mau menanyakan mengenai isu mahram terkait pemberangkatan ibadah haji dan umroh yang terjadi itu malah menjadi beban ekonomi ya, karena Ono biaya mahram ya. Ono biaya mahram kan ya. Lah iya. Ketika kita berangkat haji dan umroh, kan ada mahramnya apa tidak, harus didampingi oleh mahram gitu. Nah, ketika misalnya sebenarnya kita mau berangkat sendiri itu karena tidak punya biaya untuk mahram misalnya, karena ideal yang lebih asik perjalanan itu pasti ditemani oleh orang yang dekat dengan kita ya. Tapi misalnya faktanya orang yang nggak membawa mahram itu tidak melulu, bukan dia tidak punya pasangan atau saudaranya berhalangan, tetapi karena kondisi ekonomi misalnya. Dia ingin berangkat tapi kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk berangkat bersama orang yang dekat, yang membuat dia lebih nyaman gitu. Tapi akhirnya malah menjadi beban ekonomi gitu. Karena ada biaya untuk membayar mahram. Seingat saya waktu saya berangkat umroh, ada beberapa teman yang dia memang single, belum menikah ya, tapi sudah berusia di atas 18 tahun dan diminta untuk membayar biaya mahram gitu. Nah, ini gimana fikirnya ini Kang Fakih, malah menjadi beban gitu. Nah, saya juga ingin menanyakan sebenarnya jadi tanggung jawab perlindungan itu kepada mahram atau kepada sistem atau negara gitu. Dan saya kira negara Arab juga tahu bahwa Indonesia misalnya kita menggunakan membayar kepada mahram ya, bukannya nggak tahu kali. Nah itu gimana tanggapannya Kang Fakih? Terima kasih. Ya kalau tanyanya ke saya ya dosa dan haram. Travel yang memungut itu berdosa dan haram menggunakan uang itu karena membebani, dan fikih sudah memberi jalan, madzhab Syafi'i sudah memberi jalan bahwa dia boleh sendirian, dia boleh sama perempuan lain, atau kan berangkatnya kan bareng-bareng, nggak sendirian. Itu sudah menyediakan banyak sekali pandangan dalam fikih, bahkan Aisyah sudah ada. Jadi kalau masih berdalih tapi tujuannya uang, maka uangnya haram, harus dikembalikan. Dan kalau itu Saudi, maka Saudi juga saya katakan haram, karena prakteknya mahram itu nanti soal sertifikat, Mbak. Bukan soal benar-benar ada mahram, yang penting ada sertifikatnya, lalu keluarlah izin mahram itu. Kenapa izin mahram keluar? Ya soal visa. Kalau visa umrohnya 1, dapat uangnya 1. Visa umrohnya 2, dapatnya 2. Buktinya kalau buruh migran pergi ke Saudi nggak pakai mahram. Coba gimana itu? Itu kan soal uang lalu. Nah, karena itu saya dengar juga katanya Saudi sekarang sudah merevisi, aku dengar ya, kali kritik banyak pihak yang dianggap tidak adil. Ya banyak yang lain selain haji umroh kan nggak pakai mahram. Ke Saudi itu kalau perjalanan lain selain haji umroh nggak perlu pakai mahram, nggak ada. Kok bisa gitu loh? Buruh migran itu nggak pakai mahram. Kenapa? Karena duitnya dari orang Saudi kalau buruh migran berangkat. Orang Saudi nggak mau ada 2 visa dong. Masa jaminan mahramnya nanti suaminya ikut berangkat? Pasti mau kan suaminya ikut menemani istrinya jadi buruh migran? Mau. Tapi Saudinya nggak mau. Tapi giliran haji umroh, Saudinya mau karena Saudi dapat uang. Nah, uang itu adalah uang yang haram kalau menurut saya. Tapi sekarang Saudi udah sadar, alhamdulillah. Saya dengar sudah berubah dan lebih terbuka, lebih mudah. Saya nggak tahu kalau masih ada, itu persoalannya di travel. KPIH-nya mungkin. Travelnya, dan travelnya juga dapat uang kan dari situ. Harusnya cuma 1-2 orang ya dia dapat uang, dapat hotel dan macam-macam. Karena itu ya saya kira harusnya diperjuangkan bersama, terutama oleh
Kementerian Agama, oleh MUI, oleh dan yang lain lah, dan seluruh dunia Islam, agar supaya memastikan perjalanan perempuan itu ya aman, terlindungi. Kalaupun harus mahram, maka yang menyediakannya harusnya negara, bukan perempuan, dan dalam bentuk yang tidak harus fisik ke orang. Tapi itu ya pendapat saya, bisa jadi pendapat orang berbeda, ya kita pahami, mungkin juga bukan motifnya ekonomi, tapi bahwa ekonomi dapat itu berkah, kata mereka. Jadi motifnya awalnya bukan ekonomi, memang betul-betul ikut hadis, ikut madhab, tetapi dengan ikut hadis madhab lalu dapat ekonomi, ya itu berkah katanya. Ya wis lah, itu soal perbedaan pendapat. Tapi kalau tanya ke saya, karena sudah dibuka peluangnya oleh fikih, harusnya kita memberi kesempatan. Kalaupun misalnya mengambil pendapat yang tidak boleh, maka menurut saya harusnya ditanggung renteng kewajiban mahram itu dalam bentuk ekonominya. Bebankan kepada semua peserta yang berangkat umroh, sehingga akan ringan, 10%, 10%, 5%, 5%, misalnya kena semua. Gitu. Tapi kalau dibebankan kepada satu orang perempuan, itu menurut saya tidak adil. Atau kalau bisa jadi CSR-nya, travelnya, ya kan untungnya banyak. Menyediakan mahram yang diwajibkan itu. Nah, kalau orangnya punya pikir perspektif seperti itu, boleh pakai pandangan mahram, silahkan, tapi jangan membebani perempuan. Tapi bebankan kepada semua orang, karena kan agama milik semua orang. Atau bebankan kepada CSR travelnya. Atau kalau Saudi ya ambil dari keuntungan visa yang sudah banyak itu, gitu loh. Kan artinya Saudi namanya juga harum. Tapi katanya Saudi udah berubah ya, karena itu kalau masih ada travelnya silahkan, travelnya kalau masih memegang pendapat itu dengan alasan hadis, alasan fikih, ya kita hormati, tapi jangan bebankan kepada perempuan. Bebankan kepada semua, tunjukkan bahwa travelnya betul-betul karena agama, bukan karena ekonomi. Tunjukkan bahwa ini karena kewajiban agama, gitu, bukan karena kewajiban atau karena keuntungan ekonomi. Nah, itu kira-kira, dan saya kira betul-betul karena alasan agama. Karena agama. Makasih.